ini sepertinya sudah ada. Ini ada Robert Downey ya? Di sini ya? Oke, ini di sini ada Captain America, ini Ant-Man, benar ya? Ya. Terus sebelah sini ada Iron Man. Ada Black Panther sama Iron Man ya. Oke, betul wow, sekali. ini menarik sekali ya. Nah, pemirsa, kita akan berbincang-bincang lagi nih dengan teman-teman yang ada di belakang sini. Siapakah mereka dan dari komunitas mana? Kita saksikan dulu tayangannya berikut ini. Do you really want to punch your way out of this? Film Captain America Civil War adalah salah satu film yang paling dinantikan pada tahun ini. Film yang dibintangi Chris Evans, Robert Downey Jr., dan Scarlett Johansson dijadwalkan rilis pada 27 April mendatang. Berbicara mengenai film superhero, pandangan kita tentunya tidak lepas dari kostum yang dikenakan para aktor. Memiliki kekuatan super dan bertarung demi menyelamatkan dunia dengan kostum yang keren mungkin impian bagi sebagian orang. Tapi tunggu dulu, Anda tidak perlu memiliki kekuatan super jika Anda hanya ingin tampil layaknya seorang superhero. Anda cukup membeli kostum itu di pasaran atau memesannya. Dan jika Anda cukup serius dalam bermain dengan kostum superhero, Anda juga bisa bergabung dalam komunitas cosplay. Cosplay atau kostum play adalah istilah dari Jepang untuk menyebut kegiatan menggunakan pakaian yang mirip dengan karakter komik, film, ataupun video game. Meski sangat populer di Jepang, cosplay sendiri terinspirasi dari budaya mengenakan kostum pada konvensi film fiksi ilmiah dan juga saat Halloween yang biasa dilakukan di Amerika. Di Indonesia sendiri, cosplay mulai marak di awal tahun 2000-an, berawal dari banyaknya penggemar komik, anime, dan video game yang berasal dari Jepang. Beberapa perkumpulan mulai membuat event bertema budaya Jepang dan cosplay turut menjadi bagian di dalamnya. Sejak itu, komunitas cosplay marak bermunculan di seluruh penjuru tanah air, salah satunya Zero Cosplay Indonesia yang terbentuk pada tahun 2013 lalu. Zero Cosplay Indonesia sendiri tidak hanya menampilkan karakter dari negeri Sakura, tapi juga dari komik Amerika seperti Batman, Wonder Woman, Deadpool, Captain America, dan masih banyak lainnya. Wah, ini kita hari ini seru sekali kedatangan superhero ya. Ini ada Iron Man, ada Captain America, ada Black Panther, sama ada Ant-Man. Wah, luar biasa. Dan tentunya ini kalau misalnya lihat karakternya, Gracia ini adalah karakter di film nanti Captain America Civil War yang nanti akan rilis di Indonesia tanggal 27 April, which is sebentar lagi ya. Dan di seluruh dunia 6 Mei. Jadi 2 rilisan. Mungkin bisa diceritakan ini kenapa terbentuknya komunitas Zero Cosplay ini? Jadi Zero Cosplay itu memang kita kumpulan dari orang-orang yang ingin punya hobi di cosplay ya. Kita suka banget meng-create atau memakai kostum-kostum karakter dari superhero, baik itu film maupun komik. Jadi terbentuklah komunitas ini karena memang kita kebetulan semuanya para member memiliki satu visi. Oke, jadi memang suka sama superhero ya? Betul. Tapi kalau boleh saya tanya, sebenarnya mungkin buat pemirsa di rumah juga mau memperjelas, sebenarnya cosplay itu apa sih? Nah, cosplay itu adalah sebenarnya terdiri dari pecahan dua kata ya, kostum dan play. Oke. Jadi biasanya orang-orang tuh sekarang cosplay lebih tertuju kepada kita memerankan karakter-karakter yang sudah ada seperti di komik atau di film atau di mungkin seperti film animasi. Oke. Nah, jadi kita meniru karakternya, lalu juga selain kalau cuma pakai kostumnya kan itu cuma kostumnya aja kan. Play yang di sini dimaksud adalah kita bisa memerankan karakternya. Jadi, seperti tadi ya? Betul, jadi nggak cuma sekedar pakai kostumnya aja, tapi juga memerankan karakternya. Oke, mungkin sebelum kita lanjut, mungkin bisa perkenalkan dulu ini dengan siapa, dan yang Black Panther dan Ant-Man berhubung mukanya tidak kelihatan. Ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu. Oke, di sini kami dari Zero Cosplay Indonesia. Di sini ada saya sebagai Iron Man. Ya. Lalu siapa Mas saya namanya? Ruby namanya. Ruby. Nah, ini ada Renner, dia sebagai Captain America. Ya. Lalu di situ kita punya Corey sebagai Black Panther. Wah, agak ngeri ya. Kita punya Arpa sebagai Ant-Man. Ant-Man, oke. Jadi ini teman-teman yang ada di komunitas cosplay. Betul. Sudah berapa lama terbentuknya cosplay ini? Tadi seperti video yang sebelumnya udah diputar ya, bahwa kita berdiri sejak tahun 2013. Di situ kita sebenarnya bukan berarti orang-orang yang di cosplay ini baru mulai cosplay dari tahun 2013, nggak gitu. Tapi kita memang beberapa member kita ada yang udah lama cosplay tapi baru bergabung akhirnya di Zero Cosplay ini pada tahun 2013. Oke. Biasanya gini Grace, kalau misalnya yang saya tahu yang namanya cosplay itu biasanya kartun Jepang, anime Jepang. Nah ini emang ada aturannya kah atau emang bisa yang dari Amerika ataupun dari Jepang? Dari mana saja? Nah, memang cosplay sendiri kan sebenarnya saat ini paling populer di Jepang mungkin ya, karena kan banyak karakter anime yang diperankan oleh orang-orang cosplayer untuk memakai kostum-kostum dari anime. Nah, tapi kebetulan di Zero Cosplay sendiri kita nggak punya batasan sih.
memang saat ini kita lebih tertuju pada US cosplay, karakter-karakter cosplay dari superhero Amerika. Tapi kita juga punya beberapa cosplay seperti misalkan Kaiju kemarin di Toys Fair kita bikin kostum-kostum monster yang memang belum pernah ada di Indonesia ataupun Asia Tenggara. Gitu. Wow, menarik sekali ya, Yuda. Mungkin saya pengen ke Captain America dengan Mas Rainer ya, bener ya? Ini kenapa mau bergabung dengan cosplay? Selain menyukai dengan animasi-animasi ini, mungkin ada alasan lainnya? Ya, kita bergabung di sini semua karena suka ya ini apa? Pertama memang kita suka sama tokoh-tokohnya, perfilmannya gitu kan. Kemudian kita juga ya bisa menemukan wadah untuk bisa berkembang bersama gitu. Menyatukan hobi yang sama ya? Iya. Oke. Ini saya kalau ngomongin hobi cosplay ini saya penasaran apakah benar-benar ini sesuai dengan karakter masing-masing yang disukai ya? Iya, betul. Ya, kebetulan begitu ya. Betul ya. Begitu. Oke, ini apa yang diharapkan nih? Kepengen ngobrolin sedikit mengenai Civil War nih filmnya. Apa yang kalian harapkan nih endingnya Mbak? Ini tim, jelas ada tim Cap, ada tim Iron Man nih. Iya, ngumpul. Kira-kira ini gimana nih? Apa sambutan dari teman-teman dari komunitas cosplay? Nah, kalau untuk film Captain America Civil War, kita memang mengharapkan karena Marvel atau Marvel Cinematic Universe itu sejauh ini tidak pernah mengecewakan kita sih, film-filmnya bagus-bagus. Dan kita pengen di Civil War ini karena memang tema yang diangkat mereka lumayan tema yang cukup epik kan. Ya. Jadi kita berharap di Civil War ini mereka bisa memberikan sesuatu yang fantastis, lebih fantastis daripada film-film sebelumnya. Oke. Nah, kalau berbicara soal kostum nih Yuda, ini di sini kostumnya sangat lengkap dan seperti pada aslinya. Ini dibeli atau dibuat sendiri? Nah, kalau soal kostum kebetulan kita di sini bawa kostum yang semuanya punya metode sendiri-sendiri. Maksudnya metode gimana tuh? Salah satunya sebelah kiri itu kebetulan Ant-Man ini dia Ant-Man ya? dia sendiri yang membuat kostumnya, dia yang ngecat sendiri, dia yang building sendiri aksesorisnya segala macamnya. Wow, Jadi bikin sendiri. Nah, yang sebelahnya ini adalah Corey yang membawakan karakter Black Panther. Ini kebetulan dia mengejar kostum ini memang khusus untuk supaya bisa dipakai di pemutaran filmnya nanti. Maksudnya adalah jadi nggak buat tuh ya? Atau gimana? Ini dibuat juga. Dibuat juga? Oh, oke. Semuanya dibuat sendiri aksesorisnya. Nah, kalau Captain America dan yang saya kenakan ini, Captain America ini adalah kostum milik Runner, tapi dia ini disupport oleh Toyzone. Jadi kostum ini dibuat oleh salah satu partner kita namanya Toyzone. Dia adalah punya tim kostum maker yang bisa membuild kostum seperti ini, termasuk cetakan tamengnya ini ya. Termasuk Captain yang Iron Man yang saya pakai juga. Ini adalah support dari partner kita juga, salah satu partner kita yaitu Toyzone. Karena kita ingin mengeluarkan pertama kali Iron Man yang baru nanti di pemutaran filmnya. Kita juga sedang buat Iron Man Mark 46 sekarang. Jadi pada saat nanti Civil War, teman-teman ini akan datang dengan kostum seperti ini. Luar biasa. Wow, menarik sekali. Ini yang menarik adalah gini kan, kalau misalnya dalam perkomikan ada yang namanya publisher Marvel dengan DC. Ini kalau saya lihat kan ini semua dari DC dan dari karakter Civil War kan. Nah, apakah ada teman-teman dari cosplay juga yang memang menekuni ke DC Universe? Nah, kebetulan di Zero Cosplay ini kita punya sebuah visi bahwa kita harus memerankan karakter sesuai dengan aslinya. Jadi kita harus tahu karakter itu bagaimana, jadi nggak asal-asalan dalam memakai kostumnya. Itulah yang membuat kita semua mengerti tentang karakteristik ini dan memang menggemari. Kebetulan saya sendiri pun memakai Iron Man gini, saya memang tahu karakternya gitu, Iron Man seperti apa dan memang menggemari. Jadi teman-teman di Zero Cosplay kalau memang ditanya apakah membaca atau mengikuti dunia dari DC atau Marvel, ya kita semua mengikutinya karena dengan kita mendalami karakter yang ada di film-film atau komik tersebut, kita bisa menjadikan cosplay ini lebih hidup gitu. Jadi memang kita mendalami dunia DC dan Marvel. Betul, harus tahu juga ya karakter yang mau dibawakan. Betul ya. sekali. Oke, mungkin saya penasaran ke Ant-Man. Bisa Ant-Man, ini iya. ya, bisa. Ant-Man bisa ngomong ya? Oke, karena tadi dikatakan sama Iron Man, Mas Robi, bahwa kostumnya dibuat sendiri. Memakan waktu berapa lama untuk membuat kostumnya? Untuk kostumnya sendiri bisa 2 bulanan. 2 bulan? Ya. Wow, luar biasa ya. Ini prosesnya boleh tahu nggak nih dari apa bahannya itu dari apa atau bagaimana prosesnya? Biasanya rata-rata sih kita hunting ke bahan-bahan yang untuk kulit jok, kulit tas kayak gitu. Jadi cari yang semirip mungkin, bahannya semirip mungkin dengan di film. Jadi saya mau nanya ini kan kita lihat dari bahan-bahannya nih. Ini kayak panas ya. Ini nyaman gak sih sebenarnya kalau misalnya menggunakan bahan-bahan atau emang sengaja dicari yang memang nyaman gitu? Mungkin ke Black Panther, Black Panther bisa, bisa ngomong ya? Bisa ya, tapi yang karakter Black Panther nggak bicara atau gimana? Ya mungkin yang ini bisa. Jadi gimana, nyaman nggak dengan kostum yang digunakan saat ini? Jadi yang pertimbangan untuk memakai material yang pastinya tidak bikin gerah ya. Dan juga bisa mudah bergerak. Karena kan seperti tadi kita koreografi bisa nendang, bisa jungkir balik. Iya, betul. Itu tidak merusak kostumnya gitu. Itu salah satu pertimbangannya. Menambahkan juga bahwa
kalau dipikir apakah kita gerah, mungkin memang pasti akan lebih panas daripada pakai kostum baju sehari-hari ya. Iya, Tapi gerah ini nggak ada apa-apa bandingannya dibandingkan dengan kegemaran kita sih. Jadi Iya. nggak ada rasa. Iya benar-benar banget. Betul. Nih yang lucu ya Grace, kita lihat dari Iron Man ini ada lampunya nih. Kebayang di situ ada Nyala baterai. juga. Berarti pakai apa nih secara teknisnya? Nah ini secara teknisnya memang ada electricity-nya, jadi kita punya rangkaian kabel dan juga lampu di dalam dan memang powernya dari baterai sih. Oke, ini iya, saya iya. pengen tanya deh sebenarnya berapa sih kisaran harga Ya. untuk memproduksi baju-baju seperti ini? Nah untuk memproduksi baju-baju seperti ini kita nggak bisa bilang harga itu pasnya berapa ya karena memang relatif dan Ya. variabel kan. Tapi mungkin dari beberapa kostum ini kita mungkin contohnya Runwin ini bisa memakan budget sekitar 3 sampai 5 juta seperti Oke. itu. Atau mungkin bagi yang kebanyakan fabric belum tentu murah juga karena kan proses menjahitnya, detailing, material segala macam nggak bisa dibilang murah. Tapi kita memang men-spend budget kita dengan dengan kegemaran kita, jadi nggak terasa sih, intinya kurang lebih seperti itu. Namanya hobi gitu ya? Namanya hobi. Hobi tetap ya, walaupun budgetnya cukup besar bisa dibilang ya. Oke. Ini Black Panther dari tadi kayaknya saya penasaran. Ini kalau misalnya dari sisi bahan, ini disebutnya bahan apa? Ini seperti jaket kulit ya? Apakah kulit sintetis atau apa? Jadi ada yang namanya bahan Oscar, Oscar? synthetic leather. Kenapa? Synthetic leather, jadi kulit Synthetic imitasi. Oke, ini kalau nggak salah tadi dibuat sendiri juga ya? Ya. Betul sekali. Betul Kebetulan ya? Corey ini adalah salah satu costume maker andalan di Zero juga nih. Oh, gitu. jadi memang bisa desain, bisa buat sendiri ya untuk Betul teman-teman sekali. juga ya. Oke, menarik sekali. Dan mungkin bisa diceritakan dari Black Panther kenapa suka dengan karakter ini? Jadi istimewanya memang Black Panther ini karakter yang spesial di Marvel. Karena dia seorang raja, Oke. seorang raja di negara Afrika. Nah, Jadi dia- dari semua karakter ini memang lebih suka sama Black Panther ya? Iya, kalau di Marvel ya. Oke. Oh, oke. Nah, berarti ini seru banget nih. Nah, buat pemirsa yang tentunya mau bertanya-tanya lagi, kita akan kulik lagi sehabis yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama kami di Metro Plus Siang. Ya. Baik pemirsa, kembali lagi di Metro Plus Siang, masih bersama teman-teman dari Zero Cosplay Indonesia. Wah, luar Dan biasa ya. kita akan bertanya nih mungkin sama Mas Robi ya, tujuan dibuatnya komunitas ini sebenarnya apa Mas? Kebetulan komunitas ini, kita berharap semoga komunitas ini bisa menjadi suatu wadah bagi teman-teman yang pengen cosplay, berkreasi, jadi bisa gabung bareng sama kita, jadi bisa berkumpul bareng-bareng dan harus jadinya tahu gitu, mau disampaikan kemana kreativitasnya. Oke. Kurang lebih seperti itu sih. Nah, kita mau pindah ke Captain America dulu nih. Tadi saya ngeliat ini ya udah sampai pakai salto segala ya. Emang punya basic bela diri atau emang bagaimana nih? Karena kan namanya cosplay, kostum, tapi kayaknya kalau kurang seperti Captain America agak kurang asik gitu ya. Ini apa ada dasarnya? Ya kebetulan iya. Apa nih Kebetulan dasarnya? Apa iya. bela diri atau? Iya saya emang pengajar. Oh, pengajar bela diri. Pengajar bela Apa bela diri. dirinya, Mas? Ya wushu, sanso, luar dari biasa ya. kungfu begitu. Ya, apakah koreografi yang tadi dibawain itu diajarkan oleh Mas Rainer? Ya gini, kita secara komunitas ya, kita kalau suka berkumpul bersama gitu ya, nggak semua punya basic bela diri gitu. Tapi kita bisa saling sharing, kita bisa saling ajarin gimana caranya memerankan karakter tersebut gitu loh. Oh, Jadi gitu. memang kita sharing, saling ajar mengajar, saling ya berbagi supaya bisa beraksi di panggung Oke. seperti itu. Ya. Ini kita masuk ke filmnya nih sekarang. Civil War akan tayang tanggal 27 April, which is sebentar Ya. lagi ya. Nah, saya pengen tanya, kira-kira dari komunitas cosplay ini, apakah sudah ada rencana selain nonton bareng ya? Apakah berusaha untuk mempromosikan juga atau ada dukungan dari Marvelnya sendiri mungkin? Kebetulan kalau waktu itu kita beberapa kali dapat kesempatan di film-film sebelumnya, kayak contoh di film sebelumnya ada Batman vs Superman kan, Oke. kita disupport oleh DC atau Warner Bros Indonesia juga. Oke. Tapi kalau untuk Marvel ini, kebetulan saat ini kan kita memang belum dapat kontak apa-apa nih dari pihak yang punya licensingnya. Tapi mungkin kita sih pengennya tetap pengen ngerilis rencana kita ke depan, pengen ngerilis semua karakter yang ada di Civil War, dan kalau bisa sih jadi yang pertama sih di Asia Tenggara, mungkin di dunia gitu. Kita pengen lengkapin karakter-karakternya yang udah ada dengan tipe-tipe kostum barunya. Kebetulan memang beberapa kostumnya sedang di-build, salah satunya kan ini Black Panther adalah Oke. karakter baru. Kita juga ke depannya masih punya Vision, kita punya Agent 13, jadi kita pengen ngelengkapin semua karakter yang ada di film itu. Oke, baik. Nah, kalau berbicara tentang komunitas ini, member dari komunitas ini, kalau dilihat ini adalah film-film yang digemari juga oleh anak-anak. Apakah ada member yang usianya masih sangat muda?
Nah, kebetulan ada juga karena memang cosplay tidak mengenal umur ya. Jadi dari yang paling kecil sampai yang paling dewasa pun bisa ikutan hobi ini. Dan kita memang kebetulan punya 2 member juga. Di situ adalah member-member yang memang masih muda belia, masih anak-anak gitu, masih Berapa SD. tuh range usianya Mas? Range-nya mungkin sekitar 5-7 tahun ada juga ya. Masih kecil sekali. Dan Iya, masih apakah kecil mereka sekali. juga menggunakan kostum seperti ini? Betul, jadi kan memang kita kan ada beberapa karakter di film yang juga memang anak kecil, contohnya seperti Kid Flash, jadi kita bikin kostum itu ke mereka gitu. Oh, jadi secara manufaktur juga memang ada nih ya dari lingkungan kalian, dari komunitas ini juga yang memang bisa juga memproduksi ya. Ini saya mau nanya, tadi sempat ngomong pengen terlihat di Asia Tenggara dan bahkan di dunia nih. Ya. Nah, pernah nggak ikutan ajang kompetisi cosplay di internasional? Nah, kebetulan misi dari Zero Cosplay sendiri memang bukan ke arah kompetisi sih. Oh, oke. Kita lebih punya misi yang lain, kita punya misi yang lain daripada tim cosplay yang lain. Mungkin beberapa tim cosplay di Indonesia misinya adalah memenangkan kejuaraan-kejuaraan kompetisi cosplay di nasional ataupun internasional. Kalau kita sih lebih ke arah bagaimana kita bisa memerankan karakter tersebut dan juga kostumnya itu bisa high quality gitu sebagai mungkin dengan filmnya. Jadi kebetulan kalau dari segi internasional kita sudah beberapa kali dapat kehormatan atau kita bersyukur banget kita sempat diapresiasi sama World Cosplay juga. Dari situs World Cosplay dulu kita sempat bawain Big Hero 6 juga, pertama terlengkap di dunia, termasuk dengan Baymax dan Fragilanya. Terlengkap maksudnya karakternya ya? Di situ kita diapresiasi oleh World Cosplay di dunia dan mereka memposting foto-foto kita. Dan kebetulan kita juga kemarin sempat bawain Godzilla, sempat diapresiasi juga Mas ya. Dari mana forumnya? Dari Monster Attack, mungkin bisa dijelasin oleh Mas Budi. Oke. Oh ya, mungkin ada. Nah. Jadi suatu grup pencinta kaiju, yaitu monster-monster sedunia, itu mereka mengapresiasi kita pertama kali yang benar-benar niat membuat perform Godzilla versus Mechagodzilla. Jadi memang yang tujuan kita lebih ke arah situ sih, pengen diapresiasi di seluruh dunia, tapi kalau bisa bukan lewat lomba atau kompetisi, tapi lebih ke arah bagaimana caranya kita bisa dilihat orang dunia dengan kualitas kostum ataupun karakter yang kita rilis. Oke. Ya, Black Panther mungkin mau menambahkan? Mungkin satu, untuk memperkenalkan bahwa Indonesia juga bisa. Setuju banget. Indonesia juga nggak kalah loh. Betul, itulah kenapa kita memakai kata Indonesia di belakang nama tim kita. Iya, oke. Zero Cosplay Indonesia ya. Nah, di sini sempat dibilang bahwa komunitas ini juga pernah melakukan kegiatan amal dengan menghibur anak-anak yang sakit. Mungkin bisa diceritakan, Mas? Betul sekali nih, mungkin Renner yang bisa menceritakan silahkan, soal Captain kegiatan amal America. kita. Oh iya, kita pernah kunjungan ke panti asuhan, ya beberapa panti asuhan, ya charity gitu, menghibur anak-anak di sana beberapa kali. Kemudian pernah juga yang waktu itu ya RSCM juga pernah. Dan kita ke depannya sih memang punya visi misi, kita nggak cuma senang-senang aja, tapi kita harus ingat juga sama teman-teman yang kebutuhan, dan kebetulan kostum kita nih bisa menghibur mereka gitu. Jadi nggak cuma lewat materi, tapi memang dari segi moralnya juga kita pengen bisa mengajak teman-teman semua yang sedang cosplay di Indonesia, ayo yuk kita hibur anak-anak yang memang butuh hiburan. Tanggapannya seperti apa pada saat itu anak-anak yang sakit terus datang superhero rame, apakah mereka heboh terus tiba-tiba sembuh sehat gimana? Ya. Alhamdulillahnya sih mereka senang sih ya. Iya. Siapa karakter yang paling digemari ya sama anak itu? Kenapa? Yang paling digemari karakternya siapa? Yang paling digemari Kalau kebetulan anak-anak Iron Man. Iron Man Ini saling nunjuk nih kayaknya ya. Jadi yang mana, Black Panther, Iron Man, Black Panther atau Ant-Man? agak serem ya tapi ya gitu. Nah, kebetulan kita waktu itu datang pakai tema Avengers ya. Kita bawa 6 karakter Avengers di sana, ada Black Widow, ada Hawkeye, ada Iron Man juga, Captain America. Tapi memang saat ini sih di Indonesia banyak banget anak-anak yang sukanya kepada tema-tema robot seperti ini. Jadi kita nggak bisa memungkiri bahwa Iron Man salah satu favorit dari anak-anak sih. Tapi bukan berarti anak-anak cuma suka Iron Man, superhero Semuanya lainnya juga suka pasti ya suka. superhero di sini Tadi ya. sempat berbicara mengenai ingin menggabungkan semua yang suka dengan superhero dan kostum play ini gitu ya dari seluruh Indonesia. Nah, ini menurut kalian gimana sih perkembangannya cosplay, tren cosplay di Indonesia ini? Perkembangan cosplay di Indonesia sih udah luar biasa banget sih ya. Mulai dari sekitar 10 tahun yang lalu, mungkin kalau kita berkaca mundur ke 10 tahun yang lalu, di Indonesia tuh belum banyak cosplayer yang berani muncul ke publik. Kenapa itu kira-kira? Karena mungkin zaman dulu selain wadahnya kurang, eventnya kurang, atau mungkin juga informasi tentang cosplay sendiri belum terlalu banyak kayak sekarang. Nah, saat ini di Indonesia banyak banget sekarang cosplayer yang sudah berprestasi di mancanegara juga. Salah satunya teman-teman dari banyak tim cosplay di Indonesia juga yang udah berhasil juara di Asia Tenggara, bahkan di kelas dunia.
Oke, Oke. Chris, sama yang saya pengen banget ya gitu ya. Saya tuh tertarik sekali ingin menggunakan kostum ini nih. Iron Man. Nah, ini pertanyaannya bagaimana? Misalnya saya suka dengan yang namanya cosplay. Tetapi ternyata cuma satu masalah saya, itu bagaimana cara membuat kostumnya. Ini gimana nih cara untuk edukasi atau mungkin memberitahu informasi bahwa bisa nih ada tempat untuk membuatnya, itu gimana sih sebenarnya? Nah, kalau soal membuat sih sebenarnya banyak banget jalan. Yang penting kembali ke orangnya masing-masing. Mereka niatnya mau kayak gimana ya. Nah, mungkin Yuda belum begitu niat. Nah, kali ya Iya sama benar juga, Hobi ya. benar ya Grace. Nah, kebetulan kalau soal kostum, Iya. Anda berbicara dengan komunitas yang tepat ya. Oh, Karena oke. kebetulan kita bisa memberikan jawabannya. Nah, jadi memang di Zero Cosplay sendiri juga kita, di member-member kita bantu juga untuk bisa membuat kostum. Saling sharing, karena kan kebetulan semuanya punya skill masing-masing ya. Kelebihan masing-masing dalam membuat kostum. Ataupun bagi teman-teman yang nggak bisa bikin kostum, pengen kita bantu bikinin juga kita bisa. Kita kebetulan ada jasa pembuatan Jadi kostum langsung juga. aja ya ke Maksudnya Mas tinggal Hobi langsung ya? tuh Yuda. Betul, Kalau iya kamu benar. beneran niat tapi... Saya mau jadi Incredible Hulk bisa tuh ya? Oh bisa banget, kita punya kostumnya kok. Oh ada kostumnya? Ada. Hulk Oh ya. kirain tuh nggak Grace, kirain cuma dicat warna hijau gitu ya, terus langsung gede gitu. Nah, Enggak lah, oke. oke. Saya pengen ke Ant-Man nih yang paling ujung mungkin. Oh, cari paknya dulu. Ya, mungkin bisa diceritakan manfaat dengan join komunitas di Zero Cosplay Indonesia ini, apa yang didapatkan? Nah, baik. Kebetulan saya juga kan dari kecil emang suka dengan karakter-karakter ini kan. Nah, pas kebetulan udah umur yang mungkin udah dibilang bukan anak kecil lagi, mungkin sayanya kesampaian sekarang gitu kan. Jadi kayaknya hobi yang dulu itu keluar lagi gitu. Akhirnya tersalurkan ya. Jadi dengan kepuasan sih, sebetulnya kepuasan sih. Iya, Itu aja sih. kepuasan batin. Tuh bahasin, tapi cuma pertanyaannya adalah apakah memang dari dulu sukanya dengan karakter Ant-Man? Ant-Man. Atau Enggak, ada lagi yang lain? kebetulan enggak, hampir semua itu. Sebenarnya saya suka ada karakter lain sih sebetulnya. Ada karakter lain? Ini saya bertanya deh sama mungkin satu-satu gitu ya. Ada berapa kostum yang dipunya di rumah sih? Kebayang nggak Ya, sih kalau oke. buka lemari gitu ya? Hari ini saya jadi Kapten Amerika deh gitu. Ada berapa banyak kostum yang dipunya? Mas Robi, kebetulan kalau saya sendiri sih, saya nggak ngitungin sih ada berapa. Nggak ngitungin? Tapi sepertinya banyak ya. tapi anggap aja 10 lah, mungkin sekitar 10 kalau yang masih kita simpan di rumah, karena beberapa kan mungkin ada yang udah kondisinya udah kemakan umur juga. Apa yang pertama kali kostum dibuat? Kostum yang pertama kali dibuat sebenarnya saya malah bukan cosplay superhero. Tapi? Dulu saya sekitar tahun 2005-an saya cosplaynya ke arah musisi. Di situ saya cosplay sebagai Tom DeLonge. Sebagai gitarisnya Blink-182. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki Iya. saya pakai kostum yang sama dia. Oke, jadi kira-kira ada 10 ya. Mungkin Captain Kalau Amerika Mas Trainer berapa banyak? ada berapa kostum yang dimiliki di rumah? Kalau saya sih kebetulan nggak terlalu banyak ya, karena saya bukan prop maker gitu. Oke. Saya lebih ke arah koreo. Oh, oke. Jadi memang Kapten Jadi Amerika. seringkali saya justru jadi suit actor, membantu untuk beberapa tim lain yang kerja sama Zero. Oh, Iya. oke. Kalau misal dari Black Panther nih gimana nih? Dua. Satu lagi adalah? Dua Dua kamar. kamar. Luar Oke, biasa. Ant-Man ada Terakhir, berapa kostumnya? Saya sekitar 8 Delapan. kostum. 8 Luar biasa kostum, ya. oke. Oke, ini sekarang sebelum kita, karena waktu juga nih pengen tahu nih, apakah ada pertunjukan lagi yang akan ditunjukkan oleh Ya, mungkin kalian? sebelum kita commercial break bisa koreo lagi, atraksi lagi ya dari teman-teman Oh, mau cosplay koreo ya. lagi? Apa Boleh aja? mungkin? Boleh dong. Boleh dong, saya dong, Buat ayo dong, kita pemirsa kasih di lihat rumah apa ya. nih kira-kira, karena sebentar lagi Civil War loh. Oh iya. Oke, Tapi, silakan. mau koreo nih, bener yakin? Ya. Anda yakin? Tapi sebenarnya kita udah baikan sih. Oh, udah baikan, nggak apa-apa kali ini. Udah baikan. Acting aja ya. Acting aja, iya. Oke, mungkin silakan. nanti Silakan saya ambil mic-nya. Oke, Oke. sip. Silakan.